kelihatan jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk, sini loh, sini. Ini jujur tapi Nabi itu teladan buat kita semua, termasuk bagaimana membina rumah tangga. Wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik, baik ucapan ataupun perbuatan. Fa in karihtumuhunna, apabila kamu menemui tingkah laku istri kamu yang menjengkelkan, jengkelin, tahu jengkelin, gedekin, nyenehin, ceneh, tahu ceneh. Apabila kamu melihat tingkah laku istrimu yang menyebalkan, fa'asa antakrahu syai'a, bersabar. Ini tuntunan Quran buat kita nih, karena kita pemegang tali kekuasaan dalam berumah tangga. Laki-laki itu pemimpin wanita. Kalau menemukan tingkah laku istrimu yang menjengkelkan, bersabar. Sebab begini bang, kalau kita ngelihat pengantin baru, pengantin lama ini mana kolot udah ini. Kalau kita menemukan tindakan istri kita yang tidak kita sukai, introspeksi dulu ke diri kita. Pertama, yang dilakukan istri kita mungkin dia nggak tahu. Kita jangan main marah, membabi buta, hantem kromo. Mungkin saja perbuatan yang dilakukan oleh istri kita dia nggak tahu. Karena itu kewajiban suami ngajarin. Oi, oi, oi. Ini mau banyakan yang jomblo, susah ngomongnya. Kewajiban suami ngajarin supaya istrinya tahu, istrinya ngerti. Ada teman saya bilang, Ji, bagaimana gue mau ngajarin, tugas utama suami kan nyari nafkah. Pulang udah petang, kadang-kadang sampai malam, udah keburu capek, habis sholat isya makan, tidur, istirahat, bagaimana ngajarin. Nah, buat saudara yang gak sempet ngajarin istrinya sendiri, berikan izin untuk hadir di pengajian-pengajian, bergaul dengan ustazah-ustazah. Diharapkan ilmu agamanya makin bertambah, sehingga dia tidak mengulangi sesuatu yang kita tidak sukai. Berikan mereka izin. Kepada para istri juga, kalau suami udah ngizinin, harus ngimbangin. Suami udah ngizinin nih, ngimbangin, jaga amanat yang diberikan suami. Kalau ngajinya cuma setengah jam, udah habis ngaji langsung pulang. Kadang-kadang ngajinya cuma setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah ini. Kelamaan gosipnya. Saya mah kalau sama istri pengajian kemana-mana saya izinin. Mau ngaji di Ciledug saya ongkosin, mau ngaji di Pondok Aren saya kasihin duit, mau ngaji kemana-mana saya izinin, saya bekelin, saya sanguin. Cuma yang saya kagak sanggup seragamnya. Tekor lagi aja lakinya dari. Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi Quran memberikan tuntunan kepada kita para suami untuk mempergauli istri dengan baik, baik ucapan maupun perbuatan. Sebab nikah itu kan milkul manfaat. Kalau saudara beli motor, saudara beli mobil,
Motor saudara sudah dibeli, bayar lunas, saudara kasih siapa aja, terserah saudara. Mau ngasih encing kek, mau ngasih encang kek, mau ngasih ponakan kek, mau dibakar tuh motor juga terserah. Mutlak namanya. Tapi pasangan kita pernikahan milkul manfaah. Dia punya perasaan dan pikiran. Karena itu Islam memberikan tuntunan luar biasa. Yang kedua, pesan saja buat kita semua nih, berikan perhatian yang cukup kepada pasangan kita, kepada istri kita. Dan kalau ada waktu senggang, ikut ngebantu ringan tangan ngurusin rumah tangga. Ayo lihat lagi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak jarang kok dandanin sendalnya sendiri. Beliau sering kok jahit gamisnya sendiri. Artinya yang bisa dikerjakan oleh seorang suami, kerjain, jangan ngandelin. Kalau emang bisa kita kerjain sendiri, kerjain. Oh, saya ingat betul tahun 70-an. Ketika umi saya hamil anak yang ketiga, keempat, kelima. Itu abah saya, Allah yarham, Ki Haji Zainuddin MZ. Rumah bersih bener itu. Apaan aja dioprek, dibersihin. Sampai kitab-kitab diturunin, dibersihin semuanya itu. Karena memang ternyata itulah tuntunan agama. Memberikan perhatian dan kalau punya waktu luang, ikut membantu merawat rumah tangga. Saudara, pernah nggak kita terfikir sesibuk-sibuknya kita jam 9, jam 10 setelah makan, sholat isya, nonton berita, kita masih bisa istirahat sampai sepertiga malam yang akhir kita baru bangun. Itu istirahat kita. Pernah nggak kita terfikir sebagai seorang suami, istri kita jam kerjanya nyaris 24 jam. Nyaris 24 jam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun, lihat aja kalau punya anak bayi, terusik sama bayinya tuh. Anak bayi kan begitu tuh, lapar nangis, sakit nangis. Jam 11 malam bayinya, anaknya nangis, lapar. Istri kita walaupun matanya ngantuk, badannya capek seharian, jiwa keibuannya tetap nyusuin anaknya tuh. Sampai jam berapa? Jam 1 malam kadang-kadang. Anaknya udah diem. Ya lempengan ini lu pada hatam dah lo ya. Artinya dalam menjaga dan membina mahligai rumah tangga diperlukan juga. Kalau kita ada waktu hari Sabtu, hari Minggu, itu waktunya kita libur bekerja. Itu gunakan kedekatan itu untuk membantu tugas istri.